Berpikir kritis, yang mana kata ini sering kita dengar dari wajangan orang-orang sukses dan hebat di dunia yang mengajak kita untuk berpikir kritis dalam menyikapi sebuah hal. Dan sebenarnya, apa itu berpikir kritis? Apa definisi berpikir kritis? Dan apa manfaat serta kerugian yang seseorang berpikir kritis dan yang tidak berpikir kritis akan dapatkan? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami informasi atau argumen dengan cara yang logis, objektif, dan mendalam. Ini melibatkan penggunaan logika berpikir yang sehat untuk menilai keabsahan suatu pernyataan atau pandangan tanpa terpengaruh oleh emosi, prasangka, atau asumsi yang tidak berdasar. Jika seseorang berpikir kritis, berarti dia tidak menerima informasi dengan begitu saja. Sebaliknya, seseorang yang berpikir kritis, maka dia akan dan harus mengajukan sebuah pertanyaan terhadap sebuah peristiwa atau sebuah pernyataan. Misalnya, mengapa ini terjadi? Atau, apa bukti dari sebuah pernyataan yang seseorang katakan itu? Dengan mengevaluasi bukti secara teliti, membandingkan pendapat dari berbagai sudut pandang, serta menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa. Contoh berpikir kritis. Misalnya, Anda sedang baca sebuah berita dan terdapat berita yang tidak masuk akal atau seakan dilebih-lebihkan. Maka di dalam berpikir kritis, Anda harus memeriksa sumbernya untuk memastikan informasi itu dapat dipercaya atau malah berita palsu yang bisa saja menyesatkan sang pembaca. Dengan melakukan pemeriksaan informasi yang Anda baca, dapat membuat Anda menjadi terhindar dari informasi palsu dan kesalahpahaman mengenai informasi yang Anda baca tersebut. Kemudian contoh lainnya, jika Anda sedang berada di tempat kerja dan terdapat diskusi antara rekan kerja Anda untuk mendapatkan sebuah solusi dari sebuah masalah. Di dalam berpikir kritis, jika rekan kerja Anda menemukan sebuah solusi yang sekiranya bagi Anda itu kurang bagus, maka Anda sangat patut untuk mempertanyakan apakah solusi yang diusulkan ini merupakan metode terbaik dan tentunya bukan sekedar mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan. Maka dengan mempertanyakan efektivitasnya, bisa saja menghindari sebuah masalah baru dari solusi yang diberikan tanpa dikoreksi tersebut. Dan tentunya dalam berdiskusi, kita harus mendengarkan argumen orang lain dengan terbuka dan open mind. Tetapi tetap mempertanyakan logika atau bukti yang mereka ajukan sehingga mencapai sebuah keputusan yang konkret dan dapat dipercaya bersama. Contoh spesifik berpikir kritis adalah jika terdapat seseorang yang mengatakan kopi itu buruk untuk kesehatan. Dalam berpikir kritis, Anda mungkin bertanya, apakah ada bukti ilmiah untuk pernyataan mengenai kopi itu buruk bagi kesehatan? Dalam konteks apa kopi tersebut buruk? Apakah ketika kopi tersebut dikonsumsi secara berlebihan sehingga membuatnya menjadi buruk untuk kesehatan? Dan berapa banyak batas kopi tersebut diminum sehingga menjadi buruk bagi kesehatan tubuh? Serta apakah semua orang akan mengalami dampak yang sama? Dalam mempertanyakan hal itu, mungkin Anda bisa menjadi tahu seberapa banyak kopi tersebut dapat dikonsumsi dan seberapa banyak kopi tersebut bisa menjadi buruk jika dikonsumsi. Misalnya, dengan meminum kopi 2 gelas sehari masih aman bagi tubuh, dan jika meminum kopi secara berlebihan misalnya 20 gelas sehari, maka itu sudah berlebihan dan bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, apa keuntungan berpikir kritis untuk kehidupan? Seseorang yang berpikir kritis setidaknya akan mendapatkan beberapa keuntungan ini di dalam hidupnya. Poin pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Seseorang yang berpikir kritis dapat membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan emosi atau asumsi, sehingga tidak terjerumus dalam kesesatan yang ditimbulkan oleh informasi palsu dan terhindar dari keputusan yang impulsif atau tiba-tiba. Poin kedua, meningkatkan kreativitas. Dengan mempertanyakan hal-hal yang sudah ada, Anda dapat menemukan solusi baru yang inovatif yang membuat Anda menjadi jauh lebih unggul dari orang-orang yang hanya menerima sebuah hal tanpa mempertanyakannya terlebih dahulu atau mengkritisinya. Poin ketiga, menghindari manipulasi. Seseorang yang berpikir kritis tidak akan mudah dipengaruhi oleh propaganda, hoax, atau tekanan sosial. Tentunya, jika Anda sang pemikir kritis, maka Anda akan sangat sulit untuk dimanipulasi oleh seseorang dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang dibuat oleh orang-orang di luar sana
yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga ketika orang-orang kecil terpengaruh oleh propaganda yang dibuat oleh orang-orang besar yang memiliki kepentingan tertentu di baliknya, maka Anda sang pemikir kritis ini tidak akan mudah mengikuti mereka dan terhindar dari hal buruk yang mungkin saja ditimbulkannya. Serta seseorang yang berpikir kritis juga bisa membantu memahami sudut pandang orang lain dengan melihat sebuah pendapat dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Lalu, apa kerugiannya jika seseorang itu tidak memiliki pemikiran kritis? Poin pertama, tentunya jika seseorang tidak memiliki pemikiran kritis atau menerima sebuah hal berupa informasi dengan mentah-mentah, atau menerima sebuah hal tanpa mempertanyakannya dan mempertimbangkannya terlebih dahulu, maka sang individu ini akan sangat mudah ditipu dan lebih rentan mempercayai hoax, mitos, dan sangat mudah dimanipulasi orang lain. Diakibatkan tidak adanya benteng pertahanan diri berupa mempertanyakan hal tersebut. Apakah itu adalah hal yang benar atau tidak, dan apakah itu hal yang bagus atau tidak, melainkan menerimanya secara mentah-mentah. Maka orang dengan pemikiran seperti ini akan sangat mudah ditipu dan dimanipulasi orang lain, yang tentunya akan sangat merugikan sang individu. Poin kedua, ketika individu yang tidak memiliki pemikiran kritis saat membuat sebuah keputusan bisa berakibat atas pengambilan keputusan yang buruk. Seseorang yang tidak berpikir kritis mungkin saja membuat sebuah keputusan yang impulsif tanpa mempertimbangkan atas konsekuensinya. Contohnya, ketika musim kemarau di mana rumput-rumput menjadi kering dan sangat mudah terbakar. Tentunya, seseorang yang berakal sehat tidak akan melakukan hal bodoh berupa melempar kobaran api ke tengah rumput yang sangat mudah terbakar dan mudah menjalar tersebut. Tetapi, berbeda dengan orang yang bodoh, yang bisa saja melemparkan api ke tengah rumput-rumput yang sangat mudah terbakar tersebut. Maka, dampak yang terjadi adalah rumput tersebut terbakar dan menyebar dengan sangat cepat, atau bahkan bisa menyebabkan kebakaran hutan, dan yang lebih buruknya lagi menyebar ke pemukiman warga. Dan itu diakibatkan oleh keputusan bodoh yang tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi. Dan orang yang tidak berpikir kritis bisa saja melakukan hal semacam ini. Poin ketiga, kurangnya pemahaman yang mendalam. Orang yang tidak berpikir kritis cenderung menerima informasi mentah-mentah tanpa mengevaluasi keabsahannya, sehingga membuat mereka sangat mudah dibodohi dengan berita-berita palsu, dan mereka juga sangat sulit berkembang. Tanpa berpikir kritis, Anda mungkin terjebak dalam cara berpikir lama dan sangat sulit menerima ide-ide baru atau close-minded, sehingga Anda mungkin saja masih mempercayai kalau manusia itu bisa menurunkan hujan. Padahal sudah jelas-jelas hujan adalah fenomena alam yang tentunya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun kecuali oleh Tuhan yang mengatur alam itu sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang menjadi sulit dalam berpikir kritis? Salah satu aspek dalam berpikir kritis adalah mempertanyakan semua hal yang belum jelas kebenarannya. Dan kurangnya kebiasaan bertanya ini merupakan salah satu kebiasaan yang dapat menghambat seseorang untuk berpikir kritis dan mengkritisi sebuah hal yang sedang ia dapati. Terlebih lagi, jika lingkungan dan budaya sang individu yang melarangnya untuk bertanya, itu dapat menyebabkan perkembangan kemampuan berpikir kritisnya akan tumpul. Mempertanyakan semua hal itu tidaklah salah, bahkan itu harus dilakukan. Terlebih lagi, bagi orang tua yang memiliki anak kecil yang sedang berada di masa keemasan usianya, yaitu ketika dia sudah dipenuhi rasa penasaran, maka dia akan sangat sering bertanya, dan hal itu adalah sebuah hal yang sangat bagus untuk membentuk karakter berpikirnya. Dan dia bertanya, maka dia akan mendapatkan jawaban dari apa yang ditanyakan, atau setidaknya dia melepaskan rasa penasarannya dengan bertanya tersebut. Jadi, sesuai dengan kata pepatah, tidak ada pertanyaan yang salah di dunia ini, karena kita bertanya karena ketidaktahuan kita. Dan dalam berpikir kritis, kebiasaan bertanya ini adalah salah satu aspek penting dalam menjalani konsep berpikir kritis itu sendiri. Di dunia yang sudah dibanjiri oleh informasi seperti sekarang, kemampuan berpikir kritis adalah hal yang sangat penting untuk seseorang kuasai, sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal buruk yang bisa saja terjadi akibat kesalahan dalam mengelola pikiran itu sendiri. Namun, berpikir kritis juga memiliki tantangan di dalamnya. Seringkali, seseorang yang berpikir kritis itu berbeda dengan mayoritas masyarakat. Sehingga karena hal itulah, tekanan sosial juga menjadi salah satu tantangan dalam berpikir kritis. Contohnya, jika seseorang yang berpikir kritis mengkritisi cara beribadah orang-orang yang telah menyimpang dari yang seharusnya diajarkan oleh agama itu sendiri,
maka bisa saja dia dicap sesat oleh orang-orang tersebut karena memiliki pendapat yang berbeda dengan mereka. Padahal, seseorang yang berpikir kritis tersebut menyadari dan mengkritik kesesatan yang mereka lakukan itu, dan itu adalah hal yang sangat jelas terlihat dari perilaku mereka yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Dan setidaknya, inilah contoh yang paling relevan yang bisa sang pemikir kritis alami. Berpikir kritis adalah sebuah alat untuk kita terhindar dari hal-hal yang tidak memiliki kejelasan di dalamnya, dengan mempertanyakan keabsahan dari hal tersebut dan berusaha menemukan jawaban dari hal tersebut. Sejalan dengan ucapan dan kata-kata para filsuf dan orang-orang sukses mengenai pentingnya berpikir kritis bagi kehidupan sebagai berikut. Dan intinya, berpikir kritis adalah keterampilan esensial yang memungkinkan kita untuk memproses informasi secara logis, menghindari manipulasi, dan membuat keputusan yang bijak. Di dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi dan opini yang seringkali bertentangan ini, berpikir kritis membantu kita untuk tetap objektif, mendalam, dan berpikir secara independen. Berpikir kritis bukan hanya alat intelektual, tetapi fondasi untuk pengembangan diri, hubungan yang sehat, dan keberhasilan profesional. Tanpa kemampuan ini, kita berisiko menjadi pasif dalam menghadapi informasi dan keputusan penting di dalam hidup ini. Silahkan koreksi jika ada kekeliruan di dalam penyampaian promosi yang telah kami sampaikan ini, dan silahkan subscribe jika berkenan. Dan teruslah kritisi hal-hal yang belum jelas kebenarannya. And peace out.